Nikita Mirzani di persidangan tampil modis, tampil cantik, dan dia juga berkirim surat kepada membacakan surat yang dia tulis dari dalam tahanan. Seorang ibu tunggal yang tidak mempunyai suami, yang mempunyai anak-anak, tidak mempunyai ayah, saat ini hanya mempunyai seorang ibu tunggal, dia bersurat kepada Bapak Presiden Prabowo. Menurut gue itu ya buat bapak-bapak yang berkomentar negatif, saya berharap gini loh Pak. Kalian kan ngerti hukum ya, oke. Ini seorang ibu tunggal yang bersurat kepada presidennya yang terpilih, yang mana juga seorang ibu tunggal ini adalah dulu pemilih dari Pak Presiden yang sekarang, Bapak Presiden Prabowo. Wajar-wajar aja jika beliau menulis surat di dalam tahanan sana, karena dengan jeritan hatinya, dengan dia mohon dong diperhatiin. Dan Pak Prabowo adalah presidennya dari kita, dan Nikita Mirzani merasa dia adalah seorang masyarakat yang berkirim surat kepada presiden terpilihnya. Saya rasa tidak usah juga penggiringan-penggiringan yang terlalu wow gitu ya. Wajar-wajar aja seorang ibu tunggal yang merasa gue nggak punya suami nih. Wah, gue berkirim surat deh kepada bapak gue. Bapak gue di sini maksudnya tanda kutip ya, bapak gue itu adalah presiden gue gitu loh. Ya kalau dia berkirim surat dan dia membacakan, tidak ada masalah, nggak perlu juga banyak yang segala macam yang kita lihat di luar sana ya, apalagi dari orang-orang yang mengerti ya, mengerti hukum gitu ya. Kalau menurut saya sebagai ibu rumah tangga, wajar saya pun jika saya dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kehimpitan, apalagi udah kayak Nikita Mirzani 3 bulan loh ditahan, ya wajar kalau dia berkirim surat dan dia membacakan. Gak wajarnya jika Nikita Mirzani di dalam penjara teriak-teriak, Bapak Presiden tolong selamatkan saya, Bapak Presiden tolong selamatkan saya, itu baru nggak wajar. Teriak-teriaknya dalam penjara, Pak tolong, itu baru nggak wajar gitu loh Pak. Kalau misalnya hanya berkirim surat membacakan di saat dia saatnya bisa keluar, di saat kemarin sidang dia bisa keluar, ya biarin aja lah. Kok ngurusin ibu-ibu sih Bapak? Aduh, urusin no. Istri di rumah udah masak apa belum? Istri di rumah gimana-gimana, uang belanjanya full apa enggak? Itu aja yang diurusin Pak. Gak usah urusin seorang ibu yang kalian tahan, yang lagi ditahan, hanya meminta kepada presidennya bersurat. Ya wajar sih kalau dia bersurat kepada bapak-bapak atau dia bersurat kepada laki orang, suami orang, itu baru nggak wajar. Dan jika di depan persidangan dia teriak-teriak, Pak Prabowo tolong selamatkan saya, Pak Prabowo tolong perhatikan saya, itu nggak wajar. Kalau di luar persidangan dia membacakan tulisannya, dia membacakan, biarin aja lah Pak. Nah nanti nih Pak, tanggal 1 ya, tanggal 1 di persidangan kedua pidananya Niki akan membacakan eksepsi Nikita Mirzani akan dibacakan sendiri oleh Nikita Mirzani. Itu adalah jeritan hati karena tidak sesuai. Mungkin Nikita merasa yang kemarin yang kalian bacaan itu nggak sesuai ceritanya, yang ngalamin gue. Makanya dia bilang jangan halu-halu, itu maksudnya gue loh yang ngalamin, gue yang tahu loh gitu. Makanya Selasa nanti dia akan bacakan eksepsinya secara pribadi. Ada juga nanti eksepsi yang kedua dibacakan oleh pengacaranya, oleh kuasa hukumnya ada, pribadi ada, dibacakan juga oleh Bang Fahmi ada gitu ya Pak ya. Eksepsi penolakannya Nikita Mirzani hampir lebih kurang 100 halaman. Nah, bacain Pak, coba pikirkan 100 halaman loh eksepsi penolakan yang akan dibacakan oleh Nikita Mirzani langsung. Oh iya, kenapa? Aku pertanyaan netizen ya, kenapa RG nggak datang? Kalau RG nggak datang itu bukan urusannya Nikita Mirzani, bukan urusannya Bang Fahmi, itu urusannya JPU. Jika JPU merasa RG harus datang, harus dihadirkan ya Pak, mbak-mbak JPU yang memakai masker. Nah, jangan lupa tanggal 1 Juli nanti, hari Selasa nanti itu bertepatan paginya sebelum pidana, itu Wan Prestasi karena di situ kebetulan juga nih kita bisa hadir di pidana itu, maka nanti sekalian dengan Wan Prestasinya paginya itu.
Iya, BAP dirubah-rubah 3 kali. Ini ada pertanyaannya, kenapa BAP dirubah 3 kali? Kan nggak masalah, oke. Nggak masalah dirubah 3 kali. Berarti kalau dirubah, ada penambahan pengurangan dari BAP yang pertama ke BAP selanjutnya, yang BAP yang kedua. Ada penambahan ke pengurangan, tapi rata-rata katanya Bang Pami itu adalah penambahan semua. Jadi dari BAP 1 ke BAP 2 itu ada penambahan. Ya, BAP 2 ke BAP 3 ada penambahan lagi gitu. Jadi penambahannya banyak. Itu yang dibilang merubah-berubah BAP. Jadi merubah-rubahnya itu bukan pengurangan, saya penambahan terus. Terus ada nanya lagi, pasal pemerasan 368 kenapa sekarang ke 369? Oke, saya jawab juga ya. Berkas perkara NM itu tingginya 1 meter. Berkas perkara Mail tingginya 1 meter. Dan berkas perkara itu semuanya pasalnya 368. Makanya Nikita Mirzani dan Mail itu ditahan, atau katanya kalau nggak ditahan waktu itu mau dijemput paksa ya. Untung Niki dan Mail datang langsung tanpa dijemput paksa. Itu berkasnya semuanya waktu ditahan itu 368. Berkas Mail, berkas Niki itu semua 368. Yang setinggi 1 meter. Itu saya dengar dari Bang Pami, ya kan? Masya Allah. Nah, kenapa hilang? Nah, yang itu 1 meter itu sehingga Nikita Mirzani ditahan, sehingga Mail ditahan, itu 1 meter tingginya ya, tinggi 1 meter. Itu ternyata kucuk-kucuk, dia kita nggak ngerti, ya gua nggak ngerti. Tiba-tiba sekarang menjadi 369, ya kan? Yang mana 369 menurut Bang Pami itu tidak adanya pemerasan. Makanya Nikita Mirzani dengan baiknya meminta supaya udahlah minta maaf sama gue, bahwa pasal aja yang semeter itu kalian rubah-rubah, sekarang ke 369 minta maaf lah sama gue 7 kali 24 jam kata Nikita waktu itu. Baik loh dia melalui Bang Pami penyampaiannya. Dan sekarang tinggal 4 kali 24 jam. Menurut gue kalau memang tidak ada kemarin yang dibacakan itu, yang hari pertama tidak ada pemerasan, udahlah minta maaf aja. Toh meminta maaf juga tidak menjatuhkan harga diri kita gitu. Ya kalau tidak meminta maaf, ada kesempatan 4 kali 24 jam nih. Kalau tidak minta maaf kata Bang Pami, makanya akan diproses kata Bang Pami jika tidak memanfaatkan permintaan maaf yang diberikan oleh pihak Nikita Mirzani 7 kali 24 jam. Itu permintaan maaf itu secara moral aja saya. Jadi kalau ada minta maaf, ya udah itu secara moral, kita sebagai manusia ya pernah salah. Nggak ada manusia tuh nggak pernah salah. Yang namanya manusia tuh tidak luput dari salah. Jadi mungkin ayo udahlah minta maaf aja 4 kali 24 jam lagi loh gitu. Jika tidak, aku dengar kemarin dari Bang Pami akan ada lagi laporan gitu. Ya biar jangan panjang-panjang sih menurut gue, udah minta maaf aja nggak apa-apa lah gitu ya. Minta maaf aja lah say, nggak masalah juga. Toh nggak mengurangin gelar lu juga dengan minta maaf, tidak mengurangin juga kecantikan lo, tidak mengurangin juga kehebatannya lu, ya kan? Udah lah 4 kali 24 jam cus minta maaf, nggak usah nunggu lebaran, kelamaan lebaran, baru lebaran haji, lebaran Idul Fitri lama lagi. Kalian gimana sih? Kalau aku nih orangnya baik, aku menyarankan udahlah silaturahmi kalian gitu kan. Oke, nanti ada lagi pertanyaan. Nanti katanya untuk hari Selasa apa aja? Oh ya, Selasa itu nanti akan dibacakan 2 eksepsi nota keberatan. 2 nota keberatan yang akan dibaca, eksepsi yang dibaca, yang tadi aku bilang ya kan, dibaca oleh Nikita Mirzani langsung dan dibaca oleh seorang lawyer dari Nikita Mirzani. Dan menurut aku nanti aku akan datang insya Allah di tanggal Selasa itu bersama teman-temannya aku yang Nikita ini kita nanti kami akan di sana kami akan memakai masker ya, akan memakai masker karena aku pikir ada mbak-mbak yang memakai masker yang nggak lepas, mbak nanti kalau pembacaan lagi jangan pakai masker mbak, nggak kedengeran apa yang diucapkan karena ketutup sama masker mbak. Toh udah nggak ada lagi virus, Indonesia menyatakan virus sudah nggak ada lagi mbak, virus corona itu. Jadi mbok ya kita hargai keputusan dari Indonesia bahwa tidak ada lagi virus corona. Yuk membuka masker supaya kedengeran apa yang mbak baca, supaya kami juga melihat mimik dan wajah mbak yang cantik-cantik itu loh ya.
Oke, ini permintaan dari kita. Percuma kita datang jauh-jauh, percuma sidangnya terbuka. Apalagi Mail dilarang ngerekam, nggak boleh Mbak aja main handphone. Masa kita nggak boleh ngerekam? Kan kita juga supaya nggak salah prediksi gitu aja.